Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita memulai hari ini dengan penuh sukacita dan dengan penyertaan berkat daripada Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Pujian dan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami hingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami hendak membaca, merenungkan firman Tuhan supaya kami dikuatkan dan diteguhkan, supaya berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kepada renungan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Bunyi firman Tuhan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari bacaan ini saya mengambil tema kenaikan Tuhan Yesus memberi tugas menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang benar-benar hidup. Dia hidup bukan seperti hantu, bukan seperti makhluk halus. Tetapi Yesus hidup seperti manusia biasa, seperti sebelum Dia disalibkan. Dan itulah yang membuktikan bahwa Dia adalah Mesias, sebagaimana telah dinubuatkan oleh para nabi-nabi, yang juga kita dapat baca dalam Nabi Daniel, Nabi Yohanes, yang mau membuktikan bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Kenaikan Tuhan Yesus membuka jalan dan menjadi jaminan bagi orang percaya bahwa kita akan turut diangkat dan ditinggikan. Hal ini menjadi harapan yang pasti bagi setiap orang percaya bahwa Kristus telah menyediakan suatu tempat di pangkuan Allah Bapa. Inilah kepastian kehidupan yang kekal bagi setiap orang percaya. Sebagaimana Kristus telah diangkat dan ditinggikan, maka demikianlah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan juga akan diangkat dan ditinggikan dalam kehidupannya. Kenaikan Kristus ke sorga telah mengangkat status setiap orang percaya menjadi ahli waris kerajaan sorga. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua tentang kenaikan Yesus adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang percaya. Walaupun Tuhan Yesus telah terangkat ke sorga, bukankah Dia telah menyatakan bahwa Dia tidak bersama-sama lagi dengan kita? Tetapi bukan berarti Dia tidak ada menyertai kita. Malah sebaliknya, Dia akan hadir kepada setiap pribadi melalui Roh Kudus yang dicurahkan. Roh Kudus adalah kuasa Allah yang senantiasa tinggal dalam setiap pribadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Dia adalah Allah dan Juru Selamat seperti janji Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 20 yang mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang ketiga, makna yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus maka kita dipanggil menjadi saksi. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan murid-muridnya untuk melaksanakan tugas panggilannya dengan begitu saja. Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus, bukan saja hanya sekedar Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi lebih daripada itu, Allah memampukan kita, memberikan kita kekuatan dan hikmat untuk menjadi saksi Allah di tengah-tengah dunia ini. Menjadi saksi Allah dalam bahasa Yunani disebut dengan martureo, yang mempunyai akar kata martir atau saksi. Bersaksi itu berarti siap sedia berkorban, bahkan mati demi apa yang kita percayai. Para murid Tuhan Yesus diajak memiliki wawasan yang lebih luas dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Artinya mereka menjadi saksi keluar dari bangsanya, meninggalkan wawasan kedaerahan yang sempit, yaitu pemahaman bahwa yang layak mendapat kabar baik hanya bangsa mereka saja. Namun teks ini mau menjelaskan kesaksian tentang siapa Yesus itu disampaikan sampai ke ujung bumi. Dengan demikian Bapak Ibu, kita tidak hanya mampu menjadi saksi dengan mengandalkan kekuatan kita saja, tetapi dengan
penyertaan dan kuasa Roh Kudus. Bagaimana kita dapat menyatakan kepada semua orang menjadi saksi, yaitu melalui kehidupan kita, bahwa kita memang benar-benar memiliki Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Sehingga melalui kehidupan kita, orang lain semakin mengenal dan orang lain ingin mengetahui siapa Allah yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu saudara-saudara, dengan demikian saya mau mengajak Bapak Ibu, jadilah saksi kebenaran Allah di tengah-tengah zaman yang kita hidupi ini. Entah itu di tempat kerjamu, jadilah saksi di tengah-tengah keluargamu, jadilah saksi di tengah-tengah teman-temanmu, dan dimanapun engkau berada. Dengarkanlah suara Allah, dan suarakanlah suara kebenaran Allah yang engkau dengar. Walaupun mungkin kita masih muda, atau mungkin kita merasa tidak mampu, jangan pernah gentar. Sebab Tuhan berjanji akan menyertai engkau. Memang bukan berarti kita tidak akan mengalami hambatan, bukan berarti kita tidak mengalami tantangan. Mungkin saja kita akan diejek, mungkin saja kita akan dimusuhi atau dianggap orang yang paling sok suci. Namun tetaplah menjadi saksi Allah apapun yang terjadi. Karena pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan menyatakan kebenarannya. Tuhan yang menjamin firman-Nya tidak akan berlalu sia-sia. Tugas kita adalah marilah kita menerangi dunia yang gelap ini dengan kesaksian kita. Dengan menceritakan tentang Kristus Allah yang hidup. Biarlah kehidupan kita bercahaya bagaikan bintang yang kecil yang menerangi kegelapan dunia dan senantiasa memancarkan terang kemuliaan Allah melalui kehidupan kita. Ceritakanlah Allah kita, Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Makna kebangkitan Kristus, yang juga makna kenaikan Kristus ke sorga, yang juga memberikan tugas kepada kami untuk menceritakan, menyaksikan bahwa Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menyatakan kemuliaan dan keselamatan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.